Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Muatan IPA. Pada muatan IPA, kita akan belajar mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia adalah sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Nah, ini adalah contoh dari gambar bayi yang terlahir prematur. Yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat napas. Berikut adalah contoh dari keadaan polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan dan asap pabrik. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa terjadi polusi udara yang dapat menyebabkan ketersediaan oksigen menjadi menipis sehingga membuat manusia menjadi sesak napas. Penyakit pada sistem pernapasan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah flu atau influenza. Flu atau influenza adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit flu yaitu sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan penyakit flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya adalah penyakit asma. Penyakit asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Selanjutnya adalah penyakit emfisema. Penyakit emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejala penyakit emfisema yaitu penderita mengalami sesak napas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Penyakit emfisema disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatan penyakit emfisema dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, dan menjaga pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur. Kanker paru-paru.
Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejala penyakit kanker paru-paru yaitu batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Pengobatan penyakit kanker paru-paru dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. Tuberkulosis atau TBC. TBC adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala penyakit TBC yaitu penderita akan mengalami napas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Pengobatan penyakit TBC dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan penyakit bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Oke teman-teman, untuk tugasnya, teman-teman menjawab 5 pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan organ pernapasan pada manusia. Pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis-jenis penyakit pada organ pernapasan manusia. Pertanyaan yang ketiga, apa penyebab penyakit asma? Pertanyaan yang keempat, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Dan pertanyaan yang kelima, apa saja gejala-gejala penyakit TBC? Nah, teman-teman, silakan teman-teman mengerjakan 5 soal tersebut di buku latihanmu ya. Nanti setelah selesai, hasil kerja teman-teman difoto dan dikirim via link yang telah Bu Intan sediakan. Oke teman-teman, selamat mengerjakan ya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk teman-teman mengerjakan soal. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya teman-teman dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.